Yang penting respon. Oke. Getarkan aja selalu respon cinta. Tapi kalaupun ada kesel marah, ya nggak apa-apa juga, sambut dan terima aja. Itu kan juga cinta. Kita lanjutkan satu topik terus break ya. Oke. Ini topik ini akan disukai banyak orang deh ya. Tapi nggak apa-apa, tetap live biar teman-teman yang kangen Teh Feby tetap terobati gitu ya. Gini Teh, ini tema yang disukai banyak orang, khususnya teman-teman yang pekerjaannya mengandalkan gaji UMR. Oke. Mereka kadang bosan hidup ya dengan gaji UMR gitu. Gimana caranya untuk mengubah nasib, itu kan jadi pertanyaan gitu. Tiap bulan udah kerja keras, tapi rasanya cuma untuk bertahan hidup aja. Gimana lepas dari lingkaran UMR dan menciptakan jalan rezeki sendiri. Ini adalah hampir semua orang menginginkan ini terjadi di dalam hidupnya gitu. Yes. Mulainya dari mana? Oke. Sadari bahwa uang itu adalah energi yang memadat. Uang itu adalah energi yang memadat jadi material uang. Sumber energi dari realitas uang itu adalah rasa cukup, mental cukup, dan rasa syukur, rasa terima kasih. Rasa yang dimana si seseorang ini punya mental bawaannya tuh pengen sending love gitu. Bawaannya tuh pengen kayak berbuat sesuatu aja ke orang. Mau dari manapun kamu berangkat, mau itu tukang beca, mau itu jualan, mau itu UMR, mau dia buruh atau apapun. Kalau kamu udah mengerti uang itu apa, uang itu cuma alat, uang itu cuma material kertas yang sumber awalnya adalah energi cinta, energi kasih sayang yang memadat. Ketika hati kamu mulai mengerti bahwa kamu sejatinya tuh itu sebenarnya, dan kamu balik lagi ke kesejatinya kamu yang itu, yang udah tanpa batas dan berkelimpahan, dan kamu merasakan bahwa hidup ini udah lebih dari cukup. Coba aja deh praktekin 2 minggu aja, 2 minggu coba di challenge. Rasakan mental bahwa ini udah lebih dari cukup. Dikasih nafas aja udah lebih dari cukup. Mas Hendra mungkin pernah dengar sama teman-teman. Nabi Muhammad itu pernah bilang gini, tahu gak kamu orang yang terkaya di dunia itu apa? Siapa? Orang yang punya cukup makanan untuk hari ini doang. Bukan Bill Gates gitu ya? Orang yang dia punya cadangan makanan di hari ini, itu udah di dalam kategori orang yang kaya gitu. Jadi cukup. Kita kalau punya tabungan tetap masih resah, siapa coba? Iya banyak sih. Kan? Punya tabungan berapa masih resah, punya mobil masih bingung, punya rumah pun masih kalut. Kenapa? Karena nggak punya mental cukup. Betul. Nggak punya mental bahwa ya Allah terima kasih. Tapi Teh, ini penting ya, saya potong karena ini realita. Saya melihat banyak sahabatku yang uangnya udah banyak, terus kemudian dia terobsesi untuk kemudian melipat gandakan apa yang dia punya, sementara abundant feel-nya mungkin dia belum dapat kan, merasa kurang terus kan. Akhirnya uang yang udah banyak itu hilang. Dia investasikan hilang. Dia masukin sahamnya anjlok, reksadana pun juga sama, dan bener-bener dia jatuh lagi gitu. Itu faktor yang menyebabkan itu. Apakah kemudian karena wadah energinya dia yang belum bisa menampung, atau sebenarnya faktor apa yang paling utama bikin itu kejadian? Ada latar belakang paling bawah, latar belakang yang melatar belakangi semua gerakannya dia. Mungkin ada lapisan endapan emosi ketakutan. Nah,
Takut gitu ya? kecemasan, Oke, kekhawatiran. ketemu sekarang. Semua latar belakang ini, itulah yang jadi realita. Jadi teman-teman semua sebelum melangkah apapun, keputusan apapun, coba cek dulu latar belakangnya. Ada ketakutan nggak? Ada dendam nggak? Ada kemarahan nggak? Oke. Karena ini pasti akan ketemu di ujung, walaupun nanti dapet gitu apa. Dapat ya teman-teman ini ya. latar belakang yang menyala di bawah sadar ini terbaca sama semesta. Karena gini Mas Hendra, Allah dan semesta dia tidak membaca kata-kata, dia membaca latar belakang tadi. Aku punya tetangga, habis dapat warisan dari keluarganya 50 juta. Terus selalu sering bilang ke menantunya, segera bikin ini, nanti nggak buruan habis, Ya itu, buruan nanti habis dapet gitu itu ya. law of assumption. Apa yang diasumsikan, itulah yang terjadi. Pelan-pelan cek latar belakang. Tapi kalau teman-teman nggak tahu bab 1, susah Mas tahu latar belakang. Makanya abundant identity itu selalu kita gembar-gemborkan. Nomor 1. Kedua, abundant mentality, mental cukup. Mental cukup, mental bahagia. Mental cukup, mental bahagia, mental kelimpahan, itu yang nomor 2. Action ya lupa. Yang ketiga, abundant action. Tapi nomor 1 dulu, ganti identitas dulu. Iya. Shifting identitas dulu ya. Yes, shifting. Gampang kok ngeceknya Mas, gampang. Duduk aja, nih teman-teman semua boleh ya prakteknya. Duduk, lalu cek. Masih ada nggak ngerasa, kok hidupku gini ya? Scanning ya. Scanning. Kok ada yang kurang ya? Kok aku nggak puas ya sama hidup kita? Ketika jawabannya banyak yang iya, berarti kamu lagi nggak selaras. Oke. Sama sejatinya kamu, sama kelimpahan, sama semesta. Berarti kamu lagi nggak selaras sama itu. Ketika kamu nggak selaras, waktunya kamu untuk sadar nafas syukur, menerima, mengalirkan, izinkan dia terurai yang tanpa batas. Rilis. Lalu setelah kemudian mindset berubah ya, mentalnya berubah gitu ya, penting nggak Teh untuk menemukan langkah-langkah supaya kemudian kita itu ketemu yang namanya skill yang itu bisa kita kapitalisasi jadi income sampingan gitu ya. Karena menurutku ya itu pilihan realistisnya adalah tiga ini itu. kan nggak bisa dipisahin Mas Hendra. Abundant identity, abundant mentality, dan abundant mindset. Ini jadi satu ya. Satu lagi abundant action, harus ada actionnya. Makanya nggak bisa nggak ada action, nggak bisa. Makanya di kelas offline dan reuni kita kasih kan cara mengaktifkan ide-ide besar untuk melipat gandakan sumber penghasilan. Yes. Oke. Nantinya kalau ini identitas sudah berubah, mentalnya udah berubah, bukan mental kekurangan lagi, tapi mental cukup, udah hidup ini udah indah, udah cukup, udah penuh gitu istilahnya. Lalu di sini Mas, di abundant action-nya, itu tuh nanti aliran yang menuntun. Oh, cara jadi nggak penting lagi ya. Nanti aliran yang menuntun ya. Mas itu. Dari dalam ya Teh ya. Dari dalam tuh kayak, karena gini Mas, kan di Abundant Revolution di materinya itu kan kita belajar ya bahwa di dalam tubuh manusia itu terdiri dari 40 triliun sel. Oke? Satu sel itu kan 99% kekosongan. Oke. Yang berisi energi tanpa batas. Berarti dominannya Mas Hendra yang tanpa batas itu. Iya, jelas. Oke. Artinya apa? Bukankah ketika kita sudah menemukan kesadaran itu, gerakan ini jadi gerakannya ya? Kan dominannya dia. Jadi nanti teman-teman ketika udah melalui fase itu intuisi datang sendiri. Aliran arahannya datang sendiri. Jadi muncul istilah effortless gitu loh Mas. Iya. Jadi kemudahannya datang, kelancarannya datang. Itu yang diceritakan sama teman-teman alumni Mas. Kelancarannya itu datang dengan sendirinya, kayak dia hantar-hantarin gitu loh. Goalnya tuh datang sendiri-sendiri. Dengan mudah dan effortless. Karena itu. Karena satu momen dimana boleh nggak teman-teman izinkan menyadari untuk terbuka gitu. Bahwa semuanya udah ada dan tersedia. Dan berterima kasihlah tentang segala yang memang sudah ada dan tersedia.
Jangan hanya memandang resep, tapi yuk resepnya dipraktekin. Nasi gorengnya dibikin lalu dicicipi, dicobain gitu. Jangan hanya resep keren, resep bagus, yang nggak bisa nyobain nasi goreng enak apa enggaknya gitu. Teman-teman lain tuh udah praktekin. Dan intinya gini Mas Hendra, ujung-ujungnya jangan tergantung sama siapapun, termasuk aku misalnya yang ngajarin pertama. Mandiri pada akhirnya, bahwa yang kamu cari udah ada di dalam kok, udah. Kamu gak butuh apa-apa lagi, udah masuk ke dalam aja udah. Dan itu asik gitu, dan berapa persen dari alumni yang udah belajar itu udah di titik itu Mas. Oke. Udah di titik, enggak, Teteh ini gimana, enggak gitu. Tapi kembali lagi soal gaji UMR tadi Teh. Berarti ketika kemudian secara mindset, secara mental, secara actionnya udah berubah, kita nggak perlu dong melakukan negosiasi gaji dengan atasan, termasuk pindah jalur. Nggak usah. Nanti itu akan berubah dengan sendirinya. Entah dia ada side job tambahan, entah ada bisnis tambahan, entah kita nggak pernah tahu. Surprise-nya semesta menghantarkan solusi. Beda-beda. Tapi kan makanya kalau kita ngajari cara melipat gandakan sumber penghasilan di kelas itu kan supaya atensinya teman-teman juga ke situ dulu. Yang butuhnya itu, gitu ya. Betul. Itu penting. Iya. Karena nggak ada yang nggak pakai duit kan. Nah, oke. Makanya di kelas Abundant Revolution itu kan kuatnya di quantum jump dan lepaskannya itu Mas. Mereka pada cinta tuh di situnya. Bener sih. Abundant Revolution itu memang lengkap sih Mas. Ya tapi itu ya nggak bisa kalau sebelum identitasnya berubah emang nggak bisa. Dan ini cerita disatukan dalam satu rangkaian kelas di mana kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu cara kerja semestanya gimana, kamu praktekinnya gimana, tahu cara gimana mewujudkan goal-goal kamu. At least teman-teman sabar aja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh udah berbuah kok. Sabar dalam saya proses. Juga sama sih. Untuk memperkuat apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini sih Teh. Aku tuh benar-benar merasakan banyak perubahan dalam konteks peluang tuh setelah diajari sama Pak Mardigu. Bosman tuh awareness before change gitu ya. Setelah saya paham itu baru kemudian semuanya jadi terasa mudah dan aku jadi terasa percaya diri. Ya Allah, aku bener-bener terima kasih Pak Mardigu tuh. Aduh, itu master itu. Salah satu orang yang merubah jalan hidup saya sih. Keren. Itu keren sih. Keren. Dia mengalami semuanya soalnya. Keren. Belajarlah dari yang mengalaminya. Ya, makanya itu. Berarti gini ya Teh ya, pesan spiritualnya itu berarti rezeki itu bergerak sesuai getaran syukur dan apa yang kita lakukan, kontribusi kita gitu ya. Rezeki bergerak sesuai dengan set-upan frekuensi di dalamnya kita. Ketika dia bergetar dalam terima kasih, syukur, bahagia, ini energi yang bakal jadi duit. Jadi energi bahagia, energi bersyukur, energi cinta, itulah bahan baku uang. Karena uang adalah energi yang memadat. Oke. Uang itu adalah material yang pembentukannya itu berasal dari energi yang memadat, jadilah uang. Jadilah material uang. Nah, energi apa? Pertanyaan kan gitu. Yaitu energi cinta, energi syukur, energi cukup, energi terima kasih. Kalau kamu sering-sering menggetarkan itu, atau kalau mau praktek simple aja deh, boleh nggak? Yuk teman-teman, cobain ya sending love. Sehari 10 orang aja. Kalau lebih oke. Ayo praktikan yuk. Praktek ya. Nanti testimoni kasih ke Mas Hendra. Sending love ketika teman-teman ada di rumah, sending love-in ring 1, ring 2, ring 3. Ibu, bapak, kakak, adik, suami, pasangan. Doain mereka. Lalu teman-teman keluar rumah, doain mereka. Teman-teman punya teman, doain. Itu selama, kalau mau keren testimoninya sih sebulan sih Mas. Lakukan sebulan ya teman-teman. Ya, lakukan sebulan. Tapi biasanya seminggu juga udah kelihatan. Tapi loh, apa yang disampaikan sama Teteh ini sudah dipraktikkan sama seorang yang bernama Ari Ginanjar yang sekarang sangat populer. Itu dia sending love-nya 2 tahun. Wow. Dan sekarang dia jadi top leader, keren. Iya, pantesan. Pantesan. Sebetulnya apa yang terjadi sih Mas bisa sampai berubah? Mau tahu nggak?
Apa? Semesta tuh nggak baca orang lain. Dia nggak ngebaca orang lain. Ketika kamu ngedoain orang, semesta tuh nggak ngebaca kamu lagi ngedoain orang, enggak. Iya. Jadi pada saat kamu melakukan apapun, sending love ke sini, sending love ke sini, sending love ke sini, sending love ke sini, hukum semestanya kamu tuh bikin data di diri sendiri. Data itu bagaikan laptop di dirimu, di sini ada layar, di sini ada infocus, di sini ada laptop. Ketika hari-harinya 10 orang didoain sehat, penuh kemudahan, penuh kelimpahan, rezeki lancar, penuh kebahagiaan, terus tiap hari jadi data. Ketika data di laptopnya itu adalah kebahagiaan, terima kasih, kelimpahan, kira-kira mantul nggak di layar? Oke. Pantulannya buat siapa? Dirinya ada. Yes. Cara kerjanya begitu. Artinya mulai sekarang nih, kalau ada dulu kan ya, ketika ada tetangga bisa beli apa, bisa bahagia karena apa gitu, kadang kita nggak bisa ikut bahagia secara tulus tuh nggak bisa loh ya. Tapi setelah paham ini, jangankan itu gitu. Bahkan orang-orang yang dulu saya benar-benar sangat benci banget gitu, saya mencoba untuk memutuskan, oke lah mulai detik ini aku kembali untuk kuputuskan untuk mencintai mereka gitu ya. Nah, berarti ketika ada tetangga merasakan bahagia, kita bisa ikut bahagia. Harus bahagia. Kenapa? Katalog lagi dianterin. Tapi kalau misalnya gini, tetangga diselingkuhi sama tetangga lain, dan ada suaminya, kan tetangganya juga bahagia tuh. Kita ikut bahagia nggak gitu? Pokoknya apapun yang terjadi, sending love aja. Kan abaikan realita, yang penting respon. Ayo. Abaikan realita. Mau realitanya kiamat kek. Yang jadi realita kita tuh respon kita, Mas. Teman-teman pada ngakak semua. Sekarang gini Mas Hendra, perenungannya nih ya, Mas. Perenungan, oke? Realita di luar tubuh kita itu bisa kita kendalikan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa kita manage itu kan gerakan sikap kita kan. Sedangkan secara hukum semesta tuh kacamata kuda, dia cuma tahu kita, yang kita rasakan itu yang terjadi buat kita gitu. Jadi makanya abaikan realita. Yang penting respon. Oke. Getarkan aja selalu respon cinta. Tapi kalaupun ada kesel marah, ya nggak apa-apa juga, sambut dan terima aja. Itu kan juga cinta. Ya. Iya asik banget loh kalau udah tahu. Tapi gini loh Teh, kalau dalam konteks misalnya manajemen keuangan gitu ya, kita kan dari kecil tuh kan udah diajarin sih sama guru SD saya dulu tuh, Hendra, hemat pangkal kaya gitu kan, iya kan? Ya. Tapi makin kesini kayaknya itu ngajarin orang jadi miskin deh. Karena rumusan barunya gini Mas, aliran masuk kerannya dibuka, aliran keluar kerannya dibuka, itulah kelimpahan, flowing. Dia harus flowing Mas. Sebagaimana kita belajar dari bagaimana cara kita bernafas. Pada saat kita tarik nafas, bisa nggak Mas narik terus? Nggak bisa ya. Kan pasti ada ngeluarin kan? Iya. Pada saat kita ngeluarin nafas, narik napasnya lagi kan dari apa yang kita keluarin Mas? Iya. Pelajari itu. Aliran masuk dibuka, aliran keluarnya buka. Itulah kekayaan. Tapi ini ada advice yang sangat konstruktif Teh. Aku dapat lagi-lagi dari Pak Mardigu gitu. Setelah kita dapat rezeki, dapat gaji misalnya, 70% investasikan atau tabung, sisanya habiskan untuk belanja termasuk sedekah, dan hal-hal seperti ini juga nggak bisa kita sepelekan loh ya. Iya, no problem. Oke. Nggak bisa kita sepelekan, tapi jangan lupa sebelum mengambil keputusan menginvestasikan, latar belakangnya dibenerin dulu. Bener nggak? Betul. Identitasnya ganti yang baru dulu, mentalnya ganti yang baru dulu. Kenapa? Karena semesta hanya membaca latar belakangmu. Iya. Ketika kamu punya uang, latar belakangmu ketakutan, hilang itu duit Mas. Iya, setuju. Jadi jangan di titik ketakutan. Makanya katanya Mas Arif RH, si pakar vibrasi itu, Arif R. Hawkins itu. Iya, betul. Mas Arif. Dia dulu ngajarin kan, kamu
tentukan dulu titik nyaman merasa kaya, merasa cukup di saldo tuh berapa. Oke. Nah, uangnya jangan kamu apa-apain. Nah, kalau kemudian, misalnya kalau aku dulu nyamannya kan, kalau ketika aku di bawah 100 itu udah galau teh. Oh, nanti kepake lagi. Nah, beneran teh. Beneran tuh urus begitu. Nah, setelah aku dapat dari Mas Harif itu, wah, aku melakukan transformasi yang luar biasa dalam hal finansial loh ya. Karena kan merasa tenang, merasa nggak khawatir, merasa uang lebih gitu kan. Dan itu juga bisa dicoba deh buat teman-teman gitu. Karena aku juga ngajarin ke circle-circleku dan banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil gitu. Oke deh, kamu beli emas dulu deh 10 gram. Nah, tambahin lagi 5 gram. Oh, total emasmu sekarang udah berapa? 50 gram. Udah ayem, udah bahagia. Ya udah, berarti jangan apa-apain itu, biarin. Itu kan menarik rezeki banget. Betul. Rasa itu, betul banget. Betul banget. Jadi bukannya teman-teman nggak boleh punya perencanaan, tetap rencana, buat rencana, planning dan lain-lain, tapi juga jangan melekat. Nah, jangan melekat. Lepasin aja. Setuju. Karena semua udah ada dan tersedia. Kalau aku, Mas, uangku tetap ditata, tapi aku nggak pernah mikir. Nah, iya sih. Ketika mengeluarkannya atau apapun itu tuh udah nggak mikir. Bahkan di satu titik dirimu bahkan nggak tahu uangku tuh berapa sebenarnya, nggak tahu ya. Tahu. Kita akan seperti itu nggak tahu. Yang aku pikirin apa? Tabungan semesta. Itu yang selalu kalau mau tidur tuh besok adik-adik yatim gimana ya? Aku telepon Hendra panti jompo atau rumah singgah. Itu selalu yang muter-muter di kepala itu, salah satunya itu termasuk anak-anak batch dengan pertumbuhan mereka udah sampai mana ya? Pasti yang aku tanya, kamu udah manifest kedamaian di hatimu belum? Itu pasti biasa. Tapi kayaknya yang bikin kita juga ketemu juga karena itu deh kali. Karena dulu aku aku dulu kan tenaga kontrak ya di Kementerian Sosial gitu. Aku kerja sekitar 3-4 tahunan lah. Nggak tahu ya ada 4 tahun apa enggak gitu. Bahkan sebelum itu pun ya, di waktu kuliah gitu ya, namanya orang anak kuliahan kan uang nggak punya. Aku tuh tiap malam itu selalu memikirkan tetanggaku yang ini loh pekerjaan nggak punya, makanya dari mana dan lain sebagainya. Itu yang kemudian aku aktif terjun di urusan filantropis itu gara-gara itu. Dan sampai kemudian sekarang menginisiasi bikin ngaji Roso Peduli, tiap hari kasih makan puluhan orang. Yang bener-bener kondisinya pokoknya bener-bener terbawah lah ya, udah nggak ada harapan. Itu gara-gara itu deh, kita ketemu juga gara-gara misi itu deh kayaknya itu ya. Nggak bisa nggak peduli gitu, nggak bisa nggak peduli. Jadi ketika masuk uang, ada istilah aku Mas Hendra, berbisnis bersama Allah. Oke. Jadi ketika uangku masuk, aku langsung split Mas, berapapun mau 1 juta aku split. Berbisnis bersama Allah. Keren. Besarannya macam-macam. Aku dulu mulai dari sharing profit ke Allahnya itu 10%. Naik lagi. 51%. Nah, dari apa tuh namanya, tips yang sudah dibagi sama Teteh tadi, itu sebenarnya juga bisa berlaku juga buat teman-teman yang merasa, aku ini udah kerja keras loh. Tapi kok tidak membawa hasil gitu. Kan kemudian teman-teman kan muncul pertanyaan nih Teh. Apakah rezeki itu murni soal usaha? No. Atau ada faktor batin yang kita lupakan gitu Teh? Ya itu tadi Mas Hendra. Kamu kerja, rezeki kan tentang uang. Kamu harus tahu dulu si uang ini apa dia energinya. Ketika kamu kerja lembur, akhirnya kan uang itu juga ngalir abis, cuma kayak lewat doang kan. Iya. Kenapa? Karena nggak ada latar belakang kebahagiaan, kelimpahan, rasa cukup, rasa terima kasih itu. Artinya kerja keras dengan kerja selaras sesuatu yang berbeda dong ya? Beda banget. The basic is yang pertama, selaras. Kenapa? Karena itu sejatinya kamu. Karena itu dirimu, karena itu asal mulamu, karena itu adalah dirimu. Itu adalah sumbermu. Sumbermu itu adalah cinta, kebaikan, kasih sayang, memberi, terima kasih, bersyukur. Itulah kamu. Balik yuk ke sejatinya kamu. Kamu akan hidup dalam kelimpahan yang cukup. Iya. Dan saya di sini ingin menegaskan ya bahwa
Kan banyak ya di luar sana juga ada orang bilang, alah motivator itu nggak ada gunanya, ikut kelas tuh nggak ada gunanya. Oh itu sekali lagi saya bilang jangan nggak bisa dong. Kamu punya konsep terus mau digeneralisasikan ke kehidupan orang itu nggak. Semua orang tuh nggak bisa. Beda-beda gitu. Banyak orang yang bertumbuh dan merasa layak untuk bisa mencapai sesuatu itu setelah baca buku-buku yang ditulis oleh motivator itu banyak banget. Dan aku mengalaminya sendiri. Banyak banget orang yang bertumbuh setelah ikut kelas. Itu banyak banget. Yang nggak bertumbuh juga banyak banget gitu. Tetapi tidak bisa kemudian status statement itu terus kemudian merepresentasikan secara umum itu nggak bisa gitu. Artinya setiap orang memiliki pola yang berbeda-beda gitu ya. Dan karena bagi saya itu merasa layak itu menjadi poin penting untuk sebuah pertumbuhan. Betul. Maka komunitas, circle, itu kenapa kemudian kita bikin Badan Revolution. Betul, penting. Gini Mas, seseorang itu nggak akan mungkin bisa berubah tanpa ilmu. Nggak bisa. Iya. Semua basicnya tuh dari ilmu. Ketika ada ilmu yang masuk, baru ada perubahan sikap. Ilmu itu kan didapat macam-macam, bisa dari buku, bisa dari kelas, bisa dari banyak hal gitu. Ya katanya Habib kan man aradda dunya fahuwa bil ilmi gitu. Iya, wa man aradal akhirah fahuwa bil ilmi, wa man aradahuma fahuwa bil ilmi gitu katanya. Apa Bib artinya Bib? Apa Bib? Siapa yang menginginkan dunia dengan ilmu. Yes. Menginginkan akhirat juga dengan ilmu. Betul. Menginginkan keduanya juga dengan ilmu. Betul. Katanya gitu. Ilmu itu yang merubah sikap dan merubah nasib. Pengalaman aku pribadi, Mas. 2019 aku ada di titik terendah. Utang 1 miliar, nggak ada rumah kontrak, nggak ada motor apalagi mobil, nggak ada pasangan saat itu. Terus pekerjaan itu aku mungkin income di bawah 10 juta, itu pun ngos-ngosan Mas. Iya. Ngos-ngosan maksudnya lembur kerja malam kayak gitu. Dan waktu itu sakit geret dan secara spiritual kenapa begini, kenapa begitu. 7 sisi kehidupan ini drop semua. Mengawali perubahan dari mana? Ya dari belajar. Dari ikut kelas, jujur dari ikut kelas. Yang mereformasi pertama kali ya sekolah filsafat, berikutnya diamond cutter. Berikutnya lagi baru kelas berikutnya. Jadi memang aku pun berubah dengan pertumbuhan kelas seperti itu gitu. Tanpa ilmu pengetahuan, tanpa ilmu nggak mungkin ada perubahan. Sampai pada akhirnya di titik saat ini hidupku berubah 180 derajat karena memang isi mental dan mindsetnya udah dalam identitas yang baru. Dimana kita harus menyadari bahwa simple kok sebetulnya. Kamu punya sejatinya kamu. Yang secara blueprintnya, penciptaan kamu, blueprintnya kamu itu adalah percikannya. Kamu itu adalah bagian dari dia yang tanpa batas dan berkelimpahan. Itu blueprint kamu. Kita udah terlalu melangkah jauh nih dari blueprint kita. Makanya kita mengalami penderitaan, mengalami kekecewaan, mengalami kemarahan, mengalami ketakutan. Ini waktunya untuk pulang kembali ke blueprintmu. Identitas lamamu dalam ketakutan, keresahan, kebingungan, latar belakang mental, kekhawatiran, kekurangan. Izinkan lepaskan. Baju lamamu lepaskan. Dan yuk pulang ke sejatinya kamu. Ini dia selalu menunggu, Mas. Ketika kita sudah melangkah pulang, ayo bersama-sama yuk. Kita bareng-bareng yuk sama teman-teman yang lain. Dan satu demi satu perubahan itu akan terjadi pelan-pelan. Karena semua juga butuh proses. Oke. Regenerasi sel aja 28 hari, Mas. Iya. Untuk pembelahan sel yang baru, yang sehat ya. Begitupun ini. Kurang lebih 30 hari. Praktek. Silahkan praktik ya teman-teman selama 30 hari. Nanti bahasan ini akan kita lanjutkan lagi. Lebih seru ya. Lebih seru dan nanti juga sampai besok mungkin akan ada testimoni ya Teh ya dari teman-teman dari kita, keluarga komunitas kita di Bandung gitu. Jadi teman-teman ikutin terus dan jangan lupa yang ingin mendapatkan video-video spesial silakan berlangganan di video berlangganan di YouTube Ngaji Roso. Dan saya mengingatkan kembali
yang mau ikut kelasnya Teteh tanggal 11 September, 5 hari lagi, nanti silakan daftar di admin, nomornya ada di bio TikTok, ada juga di deskripsi Ngadiroso di YouTube, dan teman-teman juga bisa ikut kelas batch 18 di tanggal 25 September, serta jangan lupa di Senatalis Abundant Revolution 1 tahun kita 1 tahun Abundant Revolution kita reuni nanti di Bali, tempatnya di Hotel Laston Bali dan Pasar ya. Nanti kita akan bareng guru kita Dr. Iwayan Mustika dan ada perform spesial dari Gus Teja yang sudah mendunia gitu ya, dan banyak hal baru nanti yang akan kita bawa ke Bali. Administrasi investasinya tetap sama ya, tetap sama tuh buat teman-teman semuanya. Pokoknya kita ingin berikan kado spesial, kita dipersatukan bukan karena apa-apa tapi murni karena cinta, kasih sayang ya. Mari kita bertumbuh secara bersama-sama membangun circle dan peradaban kesadaran ya. Oke, Teh, kita mungkin bisa rehat sejenak ya. Iya, thank you ya Teh ya. Makasih.